Ustadz, madu yang asli ini gimana caranya? Bawa pulang ke rumah, kalau istri marah berarti asli. Memang jam-jam segini ini telat mikir memang. Ada yang senyumnya belakangan. Nah, sekarang satu lagi, karena tadi kata Ustadz Salim dua, binatang dan serangga. Serangga yang mau kita bahas ini adalah masalul mu'minin kamatsalin nahli. Orang beriman itu seperti lebah. Kenapa orang beriman itu seperti lebah? Ternyata setelah diteliti, lebah itu ada 4 keistimewaannya. Apa keistimewaan lebah? Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Kalau masuk TV gitu biasanya, iklan mau lewat. Lebah keistimewaannya yang pertama adalah lebah hanya memakan nektar saripati bunga. Kita belum pernah itu melihat ada lebah makan soto. Belum ada. Belum ada lebah tiba-tiba berkerumun di salah satu rumah makan namanya Lafayette. Belum ada. Ustaz kok tahu? Saya kan sering ke sana. Kemarin waktu Idul Fitri, saya dengan keluarga saya semua saya bawa ke sana. Mau ngasih tahu aja. Jadi lebah itu tidak mau makan yang jelek-jelek. Itulah kenapa Nabi mengatakan orang beriman itu seperti lebah, karena makanannya hanya yang baik-baik saja. Suatu ketika saya musafir jalan, kami pun mampir ke rumah makan. Saya ambil ayam, saya ambil daging kambing, saya ambil ikan, saya ambil semua. Ada bapak yang satu ini, dia cuma ngambil sambal aja. Terus saya bilang, bapak kenapa nggak makan daging ayam, kenapa nggak makan sapi, kenapa nggak makan daging? Dia jawabnya pendek, mohon maaf ya Pak Ustadz, saya nggak tahu siapa yang motong. Saya sudah habis. Itu kalimat dia itu nendang banget loh, menusuk ke jantung saya. Maksudnya kalaupun dia jaga makanan, janganlah dia ngomong gitu di depan saya. Jaga juga lah perasaan saya kan. Saya ini kan ustaz. Masa dia ngomong begitu? Mudah-mudahan dia nonton video ini. Bilang aja saya ini Pak Ustadz lagi gimana, pakai bahasa yang halus lah. Masa dia bilang saya nggak tahu siapa yang motong. Ternyata memang rumah sembelih kita, Pak Wali, tolonglah buatkan bekerja sama dengan Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Majelis Ulama Indonesia, pengawasan rumah potong. Setelah diawasi, rupanya binatang ini nggak mati dipotong, mati kaget. Satu narik kakinya, satu narik tanduknya, satu narik, akhirnya mati. Padahal yang motong itu mesti putus urat nafas dan urat makan. Banyak yang motong nggak punya ilmu, begitu dipotong darah lepas keluar, habis itu ikatan sapi dilepaskan. Begitu selesai sapinya berdiri. Malah dipanggil Ustadz Ruqyah. Allah la ilaha illa huwal hayyul. Inilah masyarakat kita ini, salah-salah dikit jin, salah-salah sedikit jin. Kata jin, aku nggak pernah ganggu sapi gitu. Jadi ilmunya mesti benar.
Makanya ini nggak lama lagi sudah masuk Zulhijjah. Maka tolong penyembelihan yang benar. Kami mohon maaf bukan mau mengiklankan, hanya ingin menyelamatkan. Kami selalu mengundang juleha untuk nyembelihin. Juleha itu bukan perempuan, juru sembelih halal. Suami ibu yang macam-macam serahkan ke juleha. Mama izin nggak kalau papa? Izin pak, izin. Ini nomor juleha. Biar mereka selesaikan secepatnya. Dia setuju kelihatannya. Nah, tolong sembelihannya benar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz Somad. Suaranya tergesa-gesa dengan napas tersengal-sengal. Ustaz Somad, ini ada kecelakaan, truk nabrak kambing. Boleh kami sembelih? Ini sebentar lagi mati. Iya, sembelih cepat, sembelih. Udah selesai, baru saya mikir, kambing siapa? Itulah kadang jamaahnya menjebak kita. Saya sering terjebak. Mestinya saya tanya dulu, ini punya siapa? Kulu, makanlah min thayyibat, yang baik-baik. Yang jahat itu mata, jelalatan. Yang jahat itu telinga, nguping pembicaraan orang. Yang jahat itu tangan, mengganggu, tanda tangan yang gak benar. Yang jahat itu kaki, yang jahat itu kemaluan. Tapi tangan, mata, kaki, kemaluan dapat perintah dari siapa? Dari otak. Otak yang memerintahkan ini semua. Apa kata otak? Buat ini, buat ini. Makanya kalau otak sudah tidak sempurna, suami saya itu Pak Ustadz orangnya nakal, jahat, tapi sekarang sudah di rumah tenang. Kenapa? Stroke. Maaf jangan. Mudah-mudahan saudara kita yang sakit segera sembuh. Karena nggak sempurna lagi darah dari ini. Nah, darah dari otak ini dapatnya dari mana? Darah dari otak itu dapatnya dari jantung yang berdegup dan berdetak, 2 jari di bawah. Itu jantung yang normal. Biasanya detak jantung ini ada yang nggak normal. Biasanya detak jantung nggak normal itu disebabkan 2. Pertama jatuh cinta, kedua jatuh tempo. Jantung itu menyemburkan darah dari jantung naik ke otak, dari otak ke mata. Jantung itu dapat darahnya dari mana? Jantung dapat darah dari makanan. Sepiring lontong, sayur, rendang, gulai, bakso, mie ayam, jangan dipikirkan. Nanti menetes air liur. Saya aja teringat. Apalagi bakso Malang. Banyak iklannya di Riau. Cuman pas di Malang nggak ketemu. Dari setetes darah masuk ke jantung, dari jantung naik ke otak, dari otak ke mata. Maka kejahatan itu berawal dari makanan. Ibu, kalau suaminya nakal berarti makanannya nggak benar. Bagaimana supaya suami nggak nakal? Jangan kasih makan. Maka lebah makan. Yang kedua, ini makin siang kok makin lucu. Yang kedua, lebah hanya mengeluarkan yang baik-baik saja. Yang keluar dari lebah itu adalah madu.
Sekarang orang makin minum madu, gulanya makin naik. Ternyata sarang lebah dimasak dengan gula merah, dicium baunya bau madu, ternyata gula. Wahai penjual madu oplosan, Ustadz nunjuk siapa? Yang nonton. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Ustadz, madu yang asli ini gimana caranya? Bawa pulang ke rumah, kalau istri marah berarti asli. Memang jam-jam segini ini telat mikir memang. Ada yang senyumnya belakangan. Nah, jadi orang beriman itu tidak pernah mengeluarkan yang tidak baik. Ngomongnya baik, tutur katanya baik. Kenapa orang tidak mau masuk Islam? Bukan karena Al-Qur'annya tidak baik, tapi perbuatan orang Islam tidak baik. Lampu hijau baru 1 detik, tik, numpang parkir di depan baru sebentar, ngamuknya bukan cuma binatang yang keluar, kebun binatang keluar. Ini bukan orang Islam. Siapa itu muslim? Man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Selamat orang lain dari lisannya dan tangannya. Siapa itu? Orang yang datang menghadap Allah. Yauma la yanfa'u malun, hari itu tidak ada gunanya harta, wala banun, tidak ada gunanya anak. Harta enggak guna, anak enggak guna. Yang guna adalah man atallaha biqalbin salim, datang kepada Allah membawa hati yang salim. Itulah dia salim afillah. Tapi nggak ada gunanya hati salim kalau tauhidnya nggak benar. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Jadi orang beriman itu yang keluar baik-baik saja. Yang ketiga, lebah tidak pernah menyusahkan orang lain. Lebah hanya membuat sarang di batang pohon yang tinggi. Apa pernah lebah buat sarang di samping dapur kita? Enggak pernah. Lebah, tapi aneh kemarin saya lihat lebah buat sarang di gedung perpustakaan daerah. Di gedung pustaka dia buat. Ternyata lebah tidak mengambil rumah kita. Kitalah yang sudah mengambil rumah lebah. Hutannya kita potong. Akhirnya harimau masuk ke kampung. Orang kampung ngamuk, harimau masuk kampung. Untung harimaunya nggak bisa ngomong. Kalau ngomong bisa ngomong harimaunya, kalianlah yang sudah masuk ke kampung kami. Kita yang sudah mengambil jalan mereka, kita yang sudah menebang pohon mereka. Man qata'a sidratan, siapa yang memotong sebatang pohon sidir, sawwaballahu ra'sahu finnar, disungkurkan Allah kepalanya ke dalam api neraka. Lebah tidak pernah mengganggu. Lebah makannya yang baik. Lebah hanya mengeluarkan yang baik. Keempat, lebah tidak pernah merusak, tapi kalau dia diganggu, kalau nggak percaya pulang dari sini cari sarang lebah, ambil ketapel, lempar pakai batu. Sekali dia diganggu, dia akan mengejar sampai ke dalam kali sungai. Begitu kamu tarik napas ke atas, baru dia entuk. Dan lebah cuman punya satu senjata seumur hidupnya. Dia tahu kalau senjata itu sudah dia pasang, dan ketika dia terbang perutnya akan tercabut. Itu senjata yang di belakang, sengatnya itu kalau sudah masuk ke kulit kita, dia terbang, itu melekat, tercabut, dan dia akan mati.
Karena prinsip lebah adalah ish kariman au mut syahidan, hidup mulia atau mati syahid. Lebah nggak pernah ngomong gitu. Saya saja mencoba. Saya mencoba untuk menafsirkan. Bagi lebah lebih baik putih tulang daripada putih mata. Putih mata itu maksudnya ngelihat mahasiswi yang dulu kalian antar ke kampus sudah dipinang orang lain. Lebih baik putih tulang daripada putih mata. Apa maksudnya putih tulang? Ya banting tulang lah Pak Ustadz. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi pelajaran buat saya sendiri, buat kita semua, sehingga kita bisa menjalin persaudaraan, saling berbagi, menjaga. Dan lebah itu ada tugasnya masing-masing. Ada ratu lebah, ada pasukan pencari makan, dan dia tidak pernah lupa jalan pulang. Lebah begitu dia terbang dan dia tahu lagi jalan pulang. Malah ada orang beriman gak tahu jalan pulang, gak pulang-pulang, namanya Bang Toib. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil pelajaran dari makhluk-makhluk Allah, supaya kita fa'tabiru ya ulil absar, ambil pelajaran. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita semua insyaallah. Saya tutup dengan pantun yang dari saya, menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kemana-mana, kita akan ada foto bersama. Jadi saya di sini, dipoto dari sini, dan jangan lupa soto bukan sembarang soto, soto dimakan di tengah laut. Foto bukan sembarang foto, selesai foto langsung diupload. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.